wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rizkona Safiroh dari tim oposisi akan memberikan sanggahan terkait mosi perdebatan pada pagi hari ini, yaitu poin yang pertama, Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Saya berpendapat bahwa mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi adalah langkah yang keliru, karena ini menyalahgunahi aturan yang berlaku. Mosi ini mencoba mengubah demokrasi yang menjadi sebuah meritokrasi, di mana hanya orang-orang yang terpilih oleh suatu dewan atau lembaga yang berhak maju. Ini membatasi partisipasi khalayak publik dan mengabaikan suara rakyat. Dalam demokrasi, rakyat memegang peran penting dalam suatu negara. Artinya, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berasal dari rakyat, bukan sekelompok dewan lembaga. Kemudian poin yang kedua, kompetensi politik, di mana kita akan menguji satu persatu calon untuk diuji. Teori tentang negara, kemampuan berpidato, atau tentang undang-undang dasar. Tes ini sangat rentan terhadap ideologis dan politis. Apakah tes ini benar-benar mencerminkan kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan oleh rakyat? Bisa saja tes ini sangat mungkin untuk menyingkirkan lawan-lawan kandidat dari golongan minoritas yang dianggap tidak kompeten oleh pemegang kekuasaan dan jabatan tertinggi. Poin yang ketiga, seharusnya sebagai seorang politikus yang bijaksana, yang memiliki kemampuan untuk memimpin suatu negara dan memahami rakyatnya. Sejarah telah membuktikan bahwa banyak pemimpin hebat yang bukan berlatar belakang dari golongan akademis mampu menggerakkan rakyatnya dan membuat banyak perubahan di dalam suatu negara. Hal ini terkesan meremehkan peran rakyat dalam memilih calon pemimpin mereka sendiri. Mosi ini justru mengabaikan hal penting dalam suatu politik, yaitu hubungan antara pemerintah dan rakyat. Oleh karena itu, saya menentang mosi perdebatan pada pagi hari ini. Saya menyimpulkan bahwa ini adalah suatu bentuk pelemahan terhadap demokrasi. Ini membuka jalan yang berbahaya bagi suatu negara. Kebijakan dewan ini justru berusaha menggantikan kedaulatan rakyat dengan pemegang kekuasaan tertinggi yang elit. Saya tetap percaya pada kedaulatan rakyat sebagai penentu tertinggi dalam sebuah politik. Ini juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28D ayat 3, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah. Pasal ini menjamin hak setiap warga negara tanpa memandang latar belakang sosial ataupun ekonomi untuk berpartisipasi dalam politik pemerintah, baik sebagai pemilih maupun sebagai kandidat. Sekian sanggahan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.